Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Instruksi jelas Stan Kroenke untuk Arsenal. Pemilik Arsenal Stan Kroenke dilaporkan telah memberikan instruksi yang jelas untuk persiapan bursa transfer Januari, dengan fokus utama pada penguatan skuad untuk terus bersaing di puncak klasemen. Selama bursa transfer musim panas, Arsenal berhasil mengamankan 5 pemain senior dengan Riccardo Calafiori, Mikel Merino, dan David Raya bergabung dengan klub dalam kesepakatan senilai 2 triliun rupiah. Raheem Sterling dan Neto juga bergabung dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer. Rekrutan ini diharapkan memberikan kedalaman yang diperlukan untuk menantang gelar Liga Inggris dan melangkah jauh di Liga Champions. Pendukung Arsenal juga memberikan pandangan mereka terhadap kepemilikan Stan Kroenke. Sebanyak 29% dari responden mengaku sangat puas dengan peran Kroenke, sementara mayoritas yakni 59% merasa cukup puas. Hanya 12% yang merasa tidak puas dengan kepemilikan keluarga Kroenke, mencerminkan perbaikan yang cukup signifikan dalam hubungan antara pemilik klub dan para fans setelah beberapa tahun penuh ketegangan. Pemilik klub dan para fans berharap bahwa penambahan yang tepat pada bursa transfer berikutnya akan memperkuat ambisi Arsenal untuk meraih kejayaan di Liga Primer dan Liga Champions. Pelatih Italia pastikan cedera Riccardo Calafiori tidak serius. Bek Arsenal Riccardo Calafiori mengalami cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan Italia atas Prancis pada Sabtu 7 September dini hari waktu Indonesia Barat. Meski terlihat menyakitkan, Luciano Spalletti dengan cepat meredakan kekhawatiran terkait kondisi pemain bertahan tersebut. Bahkan, ia mengisyaratkan bahwa sang pemain bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Israel pada Selasa mendatang. Kami perlu memeriksa kondisi Riccardo lebih lanjut, tetapi dengan staf medis kami, ada peluang bagus dia bisa kembali bermain pada pertandingan berikutnya, ujar Spalletti. Kabar ini tentu disambut baik oleh manajer Arsenal, Mikel Arteta, yang tengah bersiap menghadapi jadwal padat September. The Gunners baru akan memainkan laga pertama mereka pada tanggal 15 September, tetapi mereka harus menjalani 5 pertandingan sepanjang bulan ini, termasuk di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Arteta tentunya berharap Calafiori segera pulih dan tersedia, terutama dengan laga penting melawan Tottenham di Derby London Utara yang semakin dekat. Real Madrid diam-diam masih melirik bek Arsenal William Saliba. Raksasa Spanyol itu secara cermat memantau perkembangan pemain Prancis tersebut di Arsenal. Laporan tersebut mengklaim bahwa Los Blancos telah mengirimkan perwakilan untuk menyaksikan Saliba dalam laga Premier League melawan Aston Villa baru-baru ini, di mana Saliba tampil gemilang untuk The Gunners dalam 2 musim terakhir. Saliba tampil sebanyak 33 kali untuk tim Mikel Arteta pada musim 2022-2023 setelah kembali dari masa pinjaman di Marseille, sementara ia tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi pada musim lalu. Pemain Prancis tersebut terpilih dalam PFA Team of the Year dalam 2 musim terakhir dan termasuk dalam tim terbaik Euro 2024. William Saliba disebut lebih baik dari Virgil van Dijk. Sepakat? Saliba tidak tergantikan posisinya dengan tampil sebanyak 50 laga pada musim lalu. Ia juga membantu The Gunners menjadi penantang gelar Premier League. Jan Kinson menyebut Saliba saat ini lebih baik dari Van Dijk. Ia mengakui Van Dijk merupakan salah satu pemain terbaik di Premier League, tetapi kemampuannya sudah mulai menurun. Saya pikir sekarang saat kita duduk di sini, dia lebih baik dari Van Dijk, kata Jan Kinson kepada Talksport. Saya pikir Van Dijk di masa jayanya adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada di Premier League. Dan apakah dia pemain yang sama sekarang? Saya tidak tahu. Saliba merupakan salah satu pemain yang mengagumi sosok Van Dijk. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara dengan El Equipe pada akhir musim lalu.
Arsenal tolak tawaran 4 klub Italia untuk Jakub Kiwior. Bek yang menarik perhatian Arsenal saat bermain di Serie A bersama Spezia ini dikabarkan menjadi target sejumlah klub Italia untuk direkrut kembali selama musim panas. Menurut laporan VKS, 4 klub Italia termasuk Bologna mencoba memboyong Kiwior, namun The Gunners menolak semua tawaran itu. Inter Milan, juara bertahan Serie A, juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Kiwior. Begitu pula Napoli dan Fiorentina. Namun, klub London Utara memutuskan untuk mempertahankan pemain asal Polandia itu. Meskipun bukan pilihan utama Arteta, laporan tersebut menambahkan bahwa sang manajer masih mengandalkan Kiwior untuk musim 2024-2025. Ini diperkuat dengan dimasukkannya Kiwior ke dalam skuad Arsenal untuk Liga Champions musim ini. Sejak bergabung dengan Merriam London dengan nilai transfer 16,4 juta pound sterling pada Januari 2023, Kiwior telah tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Kontraknya di Emirates Stadium akan berakhir pada musim panas 2028. Fabio Vieira menjelaskan keputusan meninggalkan Arsenal. Cedera menjadi salah satu faktor kurangnya perkembangan sang playmaker berbakat ini, tetapi ia tampaknya akan mendapat peran yang lebih menonjol musim ini menyusul keputusan Arsenal untuk berpisah dengan Emil Smith-Rowe. Namun, Vieira telah memutuskan bahwa kembali ke klub masa kecilnya untuk sementara waktu merupakan kesempatan terbaiknya untuk kembali ke performa yang menjadikannya bakat menjanjikan sebelum pindah ke Liga Premier. Ide untuk kembali datang dari saya mencintai klub ini dan saya akan memberikan segalanya di lapangan, kata Vieira kepada Ojogo. Saya senang, tentu saja, ini rumah saya. Saya nggak sabar untuk berada di stadion, bermain di hadapan para penggemar, dan melakukan yang terbaik bagi klub ini musim ini. Itu adalah kesempatan yang terutama datang kepada saya, karena itu adalah sesuatu yang sudah saya inginkan, bermain. Saya mengalami masa sulit di Inggris, operasi, dan saat ini saya merasa bahwa FC Porto adalah kesempatan yang baik untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!